kemudian kita mendidik anak-anak kita puasanya akan lebih baik daripada tahun-tahun yang akan datang. Insyaallah, mudah-mudahan ya Allah, Allahumma barik lana fi hadza berkahilah kami di bulan Sa'ban ini dan semoga yang usiakan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, dan pribadi saya mohon maaf, para ustazah sekalian saya mohon maaf secara pribadi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah bisa membersihkan diri kita dari saat ini. Mohon maaf Bu, kalau Ibu minta maaf pada Idul Fitri nanti itu salah. Bu, Ibu minta maafnya dari sekarang kepada orang tua, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada siapapun. Saat inilah kita minta maaf kepadanya. Ya, karena dari sini kita akan menjelang Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita ini sudah tidak punya ganjelan hati, tidak punya rasa marah, tidak punya rasa kecewa dengan siapapun. Terutama orang yang paling dekat Bu, mohon maaf kepada suami. Halo para istri, halo para istri, minta maaf kepada suami didahulukan, kemudian kepada orang tua. Mohon maaf, jangan sampai Bu, saya juga sedih melihat fenomena saat ini. Orang tua bisa menjadi pembantu anaknya. Anak kita titip sama ibu kita, sementara kita asik mencari duit. Untuk siapa? Katanya untuk anak kita. Orang tua kita sudah mengandung kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, menikahkan kita. Sekarang anaknya pun ibu kita yang merawat kita. Udah deh, stop, jangan pegang. Mohon maaf, jadilah menantu yang soleh. Mohon maaf, jadilah anak-anak yang solihah untuk ibu dan bapak kita. Mohon maaf, tidak ada kata mertua. Tidak ada kata mertua. Kita bisa seperti ini, kita punya anak, punya suami, karena ada mertua kita. Mohon maaf pada anak, para menantu, jadikanlah Ramadan saat ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak menantu yang soleh. Kita sering menitipkan anak kita mohon maaf sama ibu kita. Karena tugas ibu kita adalah bukan merawat anak kita, tapi kita sebagai anaknya yang merawat kita. Bahkan kita harus merawat ibu kita. Segera mohon maaf kepada orang tua kita, karena keberkahan kemuliaan kita adalah pada tangan ibu kita. Kemudian yang kedua pada suami. Betapa banyak dosa kita kepada suami dan tidak bersyukurnya kita terhadap pemberian suami kita. Mungkin secara tidak sadar kita sering membicarakan aib suami kita. Itu saja barangkali karena syekh kita sudah datang. Karena lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam bulan Ramadan. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu ceramah kita ya Bu ya. Jadi intinya tadi apa Bu? Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan semaksimal mungkin ya Bu ya. Kalau Ramadan tahun lalu kita sibuk mempersiapkan diri untuk Lebaran aja, sekarang kita harus mempersiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin, mempersiapkan rupiah kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jangan lupa juga salam dari Ustazah Srianti apa tadi? Salam buat suaminya Bu ya.
Ali Mubil Hafizahullah dari Palestina. Sebentar lagi beliau akan memberikan sedikit nama mengenai kondisi Palestina gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya bersiap-siap, ibu-ibu dipersiapkan baju bu, dengan sedikit Mbak. Biar bisa mengenali apa yang disampaikan oleh Ustaz. Gak apa-apa. Gak dikasih pertanyaan kalau ini nanti kita akan teruskan sesi tanya jawabnya ya setelah sambil nyeting tempat. Ini ya Bu ya, tadi kita mau bagi-bagi door prize nih Bu. Gimana? Ustazah? Ada? Ya, saya akan mengumumkan siapa yang berhak untuk mendapatkan door prize yang pertama. Siapa ya Bu kira-kira ya? Yang dananya paling cantik, atau yang bajunya paling keren, digoreng, atau siapa ya? Ya nanti di sini ada panitia yang akan menyampaikan. Wah malah Bu ya, saya sendiri yang akan ya Bu ya, enggak hanya dia manis cuma ngasih ceramah tapi tidak turun ke bawah bersama dengan para pasukannya, tidak Bu ya. Jadi kita semua akan mendengar cerita tentang saudara kita di Palestina. Nah tapi ya kemudian langsung aja kali ya. Door prize yang pertama kita berikan kepada peserta yang hadir paling awal, paling duluan. Gambar ini ya. Ya, kami sebutkan peserta yang datangnya paling awal. Pada Ibu Mimi dari Majelis Taklim Az-Zahra. Ya, Ibu Mimi silakan maju ke depan. Ya, silakan. Souvenir apaan? Boleh pilih ya Bu ya? Bukan semuanya ya. Ya Ibu Mimi, jazakillah ya sudah ada paling awal. Ya mungkin dari Bu Ustazah Farida mau kasih pertanyaan mungkin seputar dari materi yang disampaikan Ustazah Farida. Ibu silakan yang bisa tunjukkan siapa yang bisa membaca doa sejak bulan Rajab, Syaban dan sampai bulan Ramadan. Ya. Sampai siapa? Dia mau maju bukan? Waalaikumsalam. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Rosidah. Oh dari Rawageni. Ya gimana Bu doanya Bu? Doanya Bu baca. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Betul Bu, silakan maju ke depan Bu. Terus.
dengan Syahrul Quran. Apa maknanya? Ramadan Syahrul Quran. Ayo, kita silakan jawab. Apa Syahrul Quran? Bulan Al-Quran. Maksudnya apa nih? Banyak. Ya, 100. Ya silakan Ibu. Kalau di tempat lagi disebut Syahrul Quran karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ya. Oke, silakan Ibu siapa? Dari Bapak Rahman, dari mana tamu yang lain lagi yuk? Jawab ya. Sebutkan 3 ibadah yang amat dianjurkan di bulan suci Ramadan. 3 saja. Ya, terus? Ya, 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 100. Ibu siapa? Satu pertanyaan lagi ya. Kasih satu lainnya ya. Baru lama udah mau tanya. Selanjutnya, hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan? Apa saja yang harus kita lakukan? Ayo. Ayo. Ya, dengan apa? Memsucikan diri dengan membaca, dengan gembira, Ya, dengan yang gembira. Terus lagi bersamaan. ya, minta maaf. Terus apa lagi? Ya, satu lagi. Membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dengan apa? Bersihkan rumah. Ya, boleh. Ya, 100. Silakan lanjut. Ayo. Ya, jadi terima kasih pada Bu Ustazah Farida dan ibu-ibu yang mendapatkan hadiah tadi. Mohon maaf ya Bu ya, nggak semuanya, cuma ada beberapa ya Bu ya. Berarti rezekinya itu yang dapat tadi ya Bu ya. Ya, tadi tujuan kita pakai apa? Selain begini ya Bu, ini bendera Indonesia ya. Palestina, maksudnya ya hari ini akan ada penjelasan tentang munasabah Palestina. Nanti dari pembicara kita akan menjelaskan tentang kondisi Palestina saat ini. Karena kita tahu ya Bu ya, di Palestina ada masjid ya Bu ya. Ada masjid apa Bu? Al-Aqsa, di mana kiblat pertama umat Islam adalah di sana ya Bu ya. Di Baitul Maqdis itu kiblat pertama umat Islam. Nah, sekarang kiblat kita apa Bu? Di Mekah Al-Mukarramah. Nah, oleh karena itu umat Islam itu adalah umat yang satu dan saling bersaudara. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling bertolong satu bagian dengan bagian lainnya. Kewajiban setiap muslim di seluruh penjuru dunia adalah, termasuk terhadap saudara kita di Palestina, adalah memberikan dukungan dengan memberikan bantuan. Ya, baik kita memberikan dukungan dengan doa-doa kita maupun kita memberikan dukungan dengan harta yang kita miliki, dengan kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keimanan dan keislaman kita dituntut ya agar kita saling tolong-menolong antar umat Islam. Ibu-ibu agak maju ke depan lagi Bu, sedikit satu satu lagi Bu, karena masih ada yang di belakangan. Ya. Satu satu lagi Bu. Iya, bisa maju lagi Ibu ya. Masih karena nanti akan menyusul Bu dari jamaah yang lain. Jadi biar nanti lebih kondusif lagi, nanti yang Nanti masih ada lagi yang datang. iya. Silakan Ibu yang sebelah sini juga Bu. Maaf banyak.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا لكم على حضوركم مدارس العلم والذكر. Kami kita Ahmad Mubin dari Ketua Persatuan Ulama Palestina menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian beliau berkata betapa nikmatnya kita semuanya yang disebutkan oleh Allah di dalam majlis zikir seperti ini. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari antara masjid-masjid Allah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم untuk membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, إلا غشيتهم الرحمة melainkan dia pasti dinaungi dengan rahmat Allah تنزلت عليهم السكينة dan turun kepada mereka perasaan yang tenang. حفتهم الملائكة Mereka dinaungi oleh malaikat ذكرهم الله فيمن عنده. dan nama mereka disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولهذا واظبوا على هذا الحضور لمثل هذه الدروس. Karena itu saya mewasiatkan agar kita semuanya selalu menghadiri majelis seperti ini. اليوم لقاؤنا عن فلسطين Hari ini pertemuan kita akan berbicara tentang Palestina بعنوان إسلامية فلسطين. dengan judul Palestina Negeri Islam. تشاهدون على اللوحة خارطة فلسطين. Kita melihat di layar itu ada peta Palestina. يمتها من الأعلى الشمال لبنان وسوريا. Ini Palestina yang dibatasi dari atas dengan Lebanon dan Syria. الجنوب شرق سوريا والأردن Kemudian di sini Yordania وسوريا. dan ini Syria. ومن الغرب البحر المتوسط. Di sini Laut Tengah, Laut Mediterania. ومن الجنوب مصر. Dan di sini ada Mesir. مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع. Tanah Palestina luasnya 27.000 kilometer persegi. جزيرة في إندونيسيا. Yang sama dengan kurang lebih satu pulau di Indonesia. عدد سكانها 12 مليون. Penduduknya 12 juta jiwa. جزء من جاكرتا. Itu lebih sedikit dari penduduk Jakarta. فلسطين صغيرة في مساحتها وعدد سكانها. Maka Palestina meskipun kecil jumlah penduduk dan luasnya, ولكنها عظيمة في الإسلام. tetapi kedudukannya sangat besar di dalam Islam. الله عز وجل وصف فلسطين في القرآن الكريم بصفات تحفظوها. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat terhadap tanah Palestina dalam Al-Qur'an. Kalau bisa kita hafal sifat-sifat ini. فلسطين أرض مقدسة Yang pertama, Palestina adalah tanah suci, مباركة tanah yang diberkahi, مباركة tanah yang diberkahi, أرض الأقصى tanah Masjidil Aqsa, أرض الإسراء والمعراج tanah Isra dan Mi'raj, أرض الأنبياء والمرسلين tanah para nabi dan rasul, أرض القيامة أرض المحشر والمنشر negeri hari kiamat di mana terjadinya padang mahsyar dan kebangkitan. فلسطين إسلامية. Palestina adalah negeri Islam. فلسطين لجميع المسلمين عالمية. Dan Palestina dimiliki oleh semua orang Islam di seluruh dunia. علامات القيامة الكبرى تتحقق على أرض فلسطين. Tanda-tanda kiamat besar akan terjadi di Palestina. سيقتل يأجوج ومأجوج الذين يأتون من الصين إلى فلسطين. Ya'juj dan Ma'juj nanti akan dibinasakan di Palestina. عيسى بن مريم ينزل من السماء إلى فلسطين. Nabi Isa akan turun dari langit di Palestina. يقتل المسيح الدجال في فلسطين. Dan Dajjal juga akan dibinasakan di Palestina. سنلتقي يوم القيامة على أرض فلسطين. Dan kita semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah semuanya di tanah Palestina. كل كلمة قلناها لها آية في القرآن الكريم. Semua yang kita bicarakan ini ada dalilnya di dalam Al-Quran. فلسطين أرض المسجد الأقصى.
Yang pertama, Palestina tanah Masjidil Aqsa. في سورة البقرة Tidak disebutkan dalam surat Al-Baqarah 114. ayat 114. فلسطين أرض مقدسة. Kemudian Palestina tanah suci سورة المائدة. disebutkan dalam surat Al-Maidah. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة. Nabi Musa berkata, wahai kaumku, masuklah engkau ke tanah suci itu yang merupakan dijanjikan oleh Allah kepada kalian, dan jangan engkau berpaling sehingga engkau menjadi golongan orang yang rugi. فلسطين أرض مباركة. Kemudian berikutnya, Palestina adalah tanah yang diberkahi. في سورة ماذا هنا؟ ما هي السورة؟ يقرأها. Ini surat apa? Al-A'raf. أنا أريدهم أن يقرأوا حتى ينتبهوا. سورة الأعراف التي باركنا فيها. Dalam surat Al-A'raf ini, Al-Quran berkata, Palestina adalah negeri yang kami berkahi di dalamnya. القرآن ذكر بركة فلسطين في 6 آيات. Al-Quran menyebutkan keberkahan tanah Palestina di dalam 6 ayat, سنذكرها تباعا. dan kita akan sebutkan. فلسطين أرض المسجد الأقصى وأرض الإسراء والمعراج. Palestina adalah negeri Masjidil Aqsa dan tempat terjadinya Isra dan Mi'raj. في أي سورة؟ Dalam surah apa? الإسراء. Ini surat Al-Isra ayat pertama. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أسرى أرض الإسراء، المسجد الأقصى باركنا حوله. Jadi ini adalah ayat yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi. Di dalam ayat ini disebutkan Palestina tempat Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'raj, dan tanah yang diberkahi. مسجد قبة الصخرة. Ini adalah Masjid Qubbatus Sakhra. من هنا صعد النبي إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج. Dari tempat inilah Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, naik ke langit di malam Isra dan Mi'raj. من هنا ينفخ الملك إسرافيل يوم القيامة فيبعث من قبوره. Dari tempat ini juga akan datang malaikat Israfil dan meniupkan sangkakala sehingga terjadilah hari kiamat. هنا تصلي النساء في الأقصى. Ini adalah tempat jamaah sholat wanita di Masjidil Aqsa. فلسطين أرض المسلمين أجمعين عالميا. Palestina adalah tanah yang dimiliki oleh seluruh umat Islam di dunia. سورة الأنبياء Berdasarkan surat Al-Anbiya آية 71. pada ayat 71. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين لجميع المسلمين. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lot ke negeri yang kami berkahi dan dimiliki oleh semua kaum muslimin. لم يقل القرآن باركنا فيها للفلسطينيين. Al-Quran tidak berkata keberkahan Palestina itu untuk bangsa Palestina. لم يقل القرآن باركنا فيها للعرب. Juga tidak berkata kami berkahi Palestina untuk untuk orang Arab. القرآن قال باركنا فيها للعالمين لجميع المسلمين. Kemudian di mana justru Allah berfirman, aku berkahi Palestina ini untuk seluruh umat manusia, yaitu seluruh kaum muslimin. إندونيسيا أرضكم وفلسطين أرضكم. Jadi kalau kita merasa Indonesia tanah air kita, kita harus merasa Palestina juga tanah air kita. ولهذا قال العلماء فلسطين وقف على المسلمين إلى يوم القيامة. Oleh karena itu para ulama semuanya sepakat bahwa Palestina adalah tanah wakaf, itu dimiliki oleh setiap umat Islam sampai datangnya hari kiamat. فلسطين أرض مباركة. Palestina adalah tanah yang diberkahi. سورة الأنبياء Dalam surat Al-Anbiya 81. ayat 81. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. باركنا فيها. Dan bagi Sulaiman terdapat angin yang bertiup membawanya ke tempat yang kami berkahi, atau ke negeri yang kami berkahi, yang dimaksudkan adalah Palestina. الله بارك تراب فلسطين وماء فلسطين. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi kesuburan tanah di Palestina dan mata air mereka. سورة المؤمنون Dalam surat Al-Mu'minun آية 50.
ayat 50. الله يقول عن مريم وعيسى عليهما السلام Ketika Allah berfirman tentang Maryam dan Isa alaihissalam, وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الله آوى مريم وعيسى إلى أرض زراعية خصبة وماء معين للشاربين. dan Allah SWT dan kami memperlindungkan Maryam dan putranya ke sebuah negeri yang tanahnya sangat subur dan airnya bagus terpancar. من الذي أمر ببناء الأقصى والكعبة؟ Siapakah yang memerintahkan dibangunnya Masjidil Aqsa dan Ka'bah? من الذي أمر ببناء مسجد قباء والنبوي في المدينة؟ Termasuk siapakah yang memerintahkan dibangunnya Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah? الله أمر بالبناء. 4 masjid ini diperintahkan untuk dibangun oleh Allah Subhanahu wa آدم taala. عليه السلام بنى الكعبة ثم الأقصى. Nabi Adam diperintah membangun Ka'bah lalu kemudian Masjidil Aqsa. ونبينا بنى الجامعة مسجد قباء والجامع النبوي. Dan Nabi kita SAW diperintahkan untuk membangun Masjid Quba lalu Masjid Nabawi. سورة النور Berdasarkan surat An-Nur آية 36 ayat 36. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت مساجد أذن الله أمر الله أن ترفع أن تبنى وهي 4: الكعبة في مكة، مسجد قباء النبوي في المدينة، الأقصى في القدس. Di sini Allah berfirman di masjid-masjidnya. Buyut ini maksudnya masjid yang diperintahkan oleh Allah untuk dibangun. Ini menurut surat An-Nur 36. Jadi yang dimaksud dengan masjid di sini yang diperintahkan untuk dibangun adalah Ka'bah, Quba, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 4 masjid. فلسطين أرض الإسلام. Palestina adalah negeri Islam. ملكة اليمن بلقيس أسلمت في القدس. Ratu Yaman, Ratu Bilqis dari Yaman datang ke kota suci Al-Quds dan masuk Islam. فأسلم شعب اليمن. Sehingga rakyatnya di Yaman kemudian ikut masuk Islam. سورة النمل Menurut surat An-Nahl آية 44 ayat 44. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت. Di situ Bilqis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dan oleh karena itu aku masuk Islam bersama Sulaiman." Jadi Bilqis berkata, "Aku masuk Islam, bukan masuk agama Yahudi." Jadi di sana itu tidak ada Yahudi. فلسطين أرض مباركة. Palestina tanah yang diberkahi. سورة القصص Di dalam surat Al-Qasas آية 30 ayat 30. موسى عليه السلام حينما مر في فلسطين الله كلفه بالنبوة. Ketika Nabi Musa melewati Palestina, Allah lalu mengangkat Musa menjadi seorang nabi. في البقعة المباركة. Dan peristiwa itu terjadi di dataran yang diberkahi. البقعة المباركة هي فلسطين. Yang dimaksudkan adalah tanah Palestina. فلسطين أرض القيامة. Palestina adalah negerinya hari kiamat. في سورة قاف Disebutkan dalam surat Qaf آية 41 ayat 41. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. المنادي إسرافيل ينادي ينفخ في الصور من مكان قريب من الأقصى. Dalam surat Qaf disebutkan, dan dengarlah ketika seorang penyeru memanggil dari tempat yang dekat. Penyeru ini maksudnya adalah Israfil, memanggil maksudnya meniupkan sangkakala, dan tempat yang dekat maksudnya adalah Palestina. فلسطين أرض مباركة. Palestina adalah tanah yang diberkahi. في سورة سبأ Disebutkan dalam surat Saba التي باركنا فيها. yang di sana ada kata-kata kami berkahi di dalamnya. أقسم الله بفلسطين يمينا في القرآن الكريم. Dan Allah menggunakan Palestina untuk bersumpah di dalam Al-Quran. الواو في اللغة العربية للقسم. Huruf waw itu salah satu fungsinya adalah untuk والتين sumpah. والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أرض سورة التين. Dan demi buah tin dan buah zaitun. Yang dimaksud dengan buah tin dan buah zaitun adalah pohon yang tumbuh di Palestina. البلد الأمين مكة المكرمة. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Baladul Amin, negeri yang aman, itu adalah Makkah. فلسطين أرض الأنبياء. Palestina adalah negeri para nabi. أعرفكم على الأنبياء.
Ya, ini adalah peta Palestina dan ini ada nama-nama kota. القدس. Ini nama kota di Palestina Al-Quds. في القدس نذكر سليمان وداود. Di kota suci Al-Quds ini terdapat Nabi Sulaiman dan Daud, يحيى وزكريا. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, إدريس وذو الكفل. kemudian Nabi Idris dan Zulkifli, إلياس إليسع. Nabi Ilyas dan Ilyasar. مدينة بيت لحم. Di kota Bethlehem, هنا ولد عيسى بن مريم. di sinilah dilahirkan Nabi Isa. النصارى في العالم يحجون إلى بيت لحم. Sehingga orang Kristen di seluruh dunia mereka berhaji ke kota ini, Bethlehem. في بيت لحم القدس موسى في سورة الكهف. Dan di kota ini juga Nabi Khidir itu ada dan tinggal. مدينة الخليل. Di kota Al-Khalil, di kota tempat beliau lahir. من هو خليل الله؟ Saya bertanya nih, siapakah orang yang dijuluki sebagai Khalilullah atau kekasih Allah? إبراهيم عليه السلام. Ibrahim. سميت الخليل باسمه. Maka kota ini disebut dinamai dengan nama Ibrahim, yaitu Al-Khalil. في الخليل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Di kota ini tinggallah dulu Nabi Ibrahim, putranya Ishak dan putranya Yakub. مدينة أريحة. Kemudian di kota Jericho atau Ariha, موسى. dulu Nabi Musa masuk ke sini. مدينة نابلس. Di Nablus يوسف. ada Nabi Yusuf. مدينة طبرية. Kemudian di Tobaria صالح وشعيب. ada Nabi Saleh dan Syuaib. فلسطين أرض الأنبياء. Itulah sebabnya Palestina menjadi negeri para nabi. الأنبياء مسلمون. Dan seluruh nabi itu agamanya Islam. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allah berfirman mengenai agama para nabi, di mana Al-Quran berkata bahwa Ibrahim itu tidaklah beragama Yahudi maupun Nasrani, melainkan dia beragama Islam dan Islam yang lurus, dan tidaklah dia termasuk golongan orang yang musyrik. واحد زائد واحد كم يساوي؟ سؤال. Ini pertanyaan, kalau 1 ditambah 1 aksioma sama dengan 2 ya. دوا. فلسطين أرض الأنبياء. Palestina, kalau Palestina adalah negeri para nabi الأنبياء مسلمون. dan para nabi adalah Muslim, إذا فلسطين إسلامية. kalau begitu Palestina negeri Yahudi apa negeri Islam? هل عرفتم فلسطين اليوم؟ Sudah mulai Palestina. طيب نغير لكم الجو قليلا. الجو حار. الصوت مرفوع يا أندري. تدري الصوت.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli alaihi. من هو البخيل؟ Siapakah orang yang bakhil itu? جبريل عليه السلام يقول لنبينا أتعلم من البخيل؟ Jibril berkata, siapakah orang yang bakhil itu? الذي إذا ذكرت لم يصلي عليك. Yaitu orang yang kalau disebut nama Rasulullah tapi tidak bersolat. فإذا سمعتم اسم النبي تصلون عليه. Maka kalau kita mendengar nama Rasulullah SAW kita bersolat. ما صفات فلسطين في القرآن الكريم؟ Sekarang kita ulang lagi apa sifat Palestina di dalam Al-Quran. مقدسة، Tanah suci, مبارك، tanah yang diberkati, أرض الأقصى، tanah Masjidil Aqsa, أرض الإسراء والمعراج، tanah Isra dan Mi'raj, إسلامية tanah Islam, لجميع المسلمين، عالمية، tanah yang dimiliki oleh semua orang Islam, أرض الأنبياء والمرسلين، negeri para nabi dan rasul, أرض القيامة، أرض المحشر والمنشر. negeri tempat hari kiamat di mana ada kebangkitan dan padang mahsyar. نحن نقرأ في القرآن الكريم قصص الأنبياء. Kita membaca di dalam Al-Quran ada kisah-kisah para nabi. الأنبياء على أرض فلسطين. Kisah-kisah itu terjadi di Palestina. إذا ذكر القرآن فلسطين كثيرا Oleh karena itu Palestina sangat banyak sekali disebut dalam Al-Quran. لأن القصص ثلث القرآن الكريم. Karena kisah-kisah para nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فلسطين؟ Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang Palestina. 40 حديث صحيح عن فلسطين. Ada 40 hadis sahih tentang kedudukan Palestina. سنأخذ عددا منها. Kita ambil sebagian dari antaranya. من الذي بنى الأقصى المبارك؟ Siapakah yang membangun Masjidil Aqsa من بنى الكعبة؟ dan yang membangun Ka'bah? قبل قليل من بناهما؟ Siapa yang membangunnya tadi, Bu? آدم عليه السلام. Nabi Adam. حديث أبي ذر رضي الله عنه Menurut hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu أخرجه البخاري في صحيحه. yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام الكعبة. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibuat? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. قلت ثم أين؟ قال المسجد الأقصى. Lalu apalagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Masjidil Aqsa yang kedua. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. Kemudian saya bertanya, berapa jarak pembangunan antara keduanya? Rasulullah menjawab 40, maksudnya 40 tahun. ماذا يعلمنا هذا الحديث؟ Apa yang kita hikmah apa yang kita ambil dari hadis ini? يعلمنا أن الأقصى مسجد المسلمين من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. Artinya bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid kaum muslim sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. ليس لليهود لإسرائيل حق في الأقصى أو فلسطين. Jadi tidak ada yang namanya hak Yahudi terhadap tanah Masjidil Aqsa maupun Palestina. الأقصى أرض الإسراء والمعراج. Masjidil Aqsa adalah tanah tempat terjadinya Isra dan Mi'raj. حديث أنس رضي الله عنه Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu أخرجه البخاري ومسلم yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. قال صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق Rasulullah bersabda, aku didatangi oleh Burak. فركبته حتى أتيت بيت المقدس. Kemudian kita potong, ya Rasulullah bersabda, maka aku mengendarai Burak itu dan aku mendatangi Baitul Maqdis. الرسول زار القدس.
Di sini bukti bahwa Rasulullah telah mengunjungi kota suci Al-Quds. ثم دخلت المسجد. Kemudian aku memasuki masjid. أي مسجد؟ Masjid apa yang dimaksud oleh Rasulullah? المسجد Masjidil Aqsa pasti. الأقصى. فصليت فيه ركعتين. Lalu kemudian saya sholat di dalamnya 2 rakaat. ثم عرج بنا إلى السماء. Lalu kami diangkat oleh Allah ke langit. النبي صلى في الأقصى إماما للأنبياء والمرسلين. Pada waktu itu, di malam itu, Rasulullah SAW sholat sebagai imam di hadapan seluruh nabi dan rasul. أبو ذر يسأل يا رسول الله كم جمع من الأنبياء تلك الليلة؟ Kemudian Abu Dhar bertanya, wahai Rasulullah, pada malam Isra dan Mi'raj itu berapa jumlah nabi dan rasul? الرسل 300. Kata Rasulullah bahwa jumlah rasul pada saat itu adalah rasulnya saja 300 orang. الأنبياء 124,000. Sedangkan para nabi jumlahnya adalah 124.000 nabi. لماذا جمع الله الأنبياء في الأقصى؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh nabi-nabi di Masjidil Aqsa? لأن الأقصى مسجد جميع الأنبياء. Karena memang Masjidil Aqsa itu dimiliki oleh seluruh nabi. من هو آخر نبي؟ Siapakah nabi terakhir? محمد. إذا لابد أن يزور محمد الأقصى. Maka itulah Rasulullah pun harus berkunjung ke Masjidil Aqsa. جمع الله الأنبياء Di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para seluruh nabi-nabi فسلموا نبينا الأقصى والقدس وفلسطين. dan kemudian mereka seluruh nabi dan rasul itu menyerahkan kepemilikan Masjidil Aqsa, kota suci Al-Quds dan seluruh tanah Palestina kepada Rasulullah Muhammad. سلموه الإسلام والإيمان والعقيدة. Dan mereka juga menyerahkan risalah mereka, akidah, iman dan Islam. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ما في الأقصى موضع شبر إلا وصلى فيه نبي أو قام فيه ملك. Ibnu Abbas berkata, tidaklah di Masjidil Aqsa satu jengkal tanah pun melainkan pasti ada nabi yang pernah menginjaknya atau ada nabi sholat di dalamnya di tempat itu atau ada malaikat yang turun di atasnya. الذي يسافر حينما يعود إلى أهله يأخذ معه هدية. Biasanya kalau ada orang bepergian pulangnya mereka membawa oleh-oleh hadiah. النبي سافر من مكة إلى القدس إلى السماء. Demikian pula Rasulullah dalam perjalanannya dari Makkah ke kota suci Al-Quds dan kemudian ke langit yang ketujuh. ما هديته لنا؟ Beliau pulang membawa hadiah dan hadiahnya apa? الصلاة. الله فرض علينا الصلاة في السماء. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat kepada kita, perintahnya turun di atas langit. بدأ المسلمون في مكة يصلون. Dan kemudian kita di Makkah kemudian salat, kaum muslimin ya di Makkah salat. 3 سنوات والمسلمون في مكة. أين قبلتهم؟ Jadi 3 tahun ketika kita berada di Makkah kita salat. Siapa yang tahu mana salat mereka menghadap? أين قبلتهم؟ Mana menghadapnya Bu? Kiblatnya Bu? الكعبة. Nah, Ka'bah. Ka'bah. المسجد الأقصى. Oh, Masjidil Aqsa. 3 سنوات والمسلمون في مكة وقبلتهم الأقصى. Jadi 3 tahun Rasulullah dan seluruh sahabat sholat di kota Makkah, mereka sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة. Dan kemudian setelah Rasulullah dan umat Islam hijrah ke kota Madinah بنى الجامع النبوي. dan membangun Masjid Nabawi. أين قبلة المسلمين؟ الأقصى أو الكعبة؟ Setelah hijrah, mereka sholatnya menghadap ke mana Bu? Ka'bah. القبلة هي الأقصى. Masih ke Masjidil Aqsa. سنة ونصف. سنة ونصف في المدينة والمسلمون قبلتهم الأقصى. Jadi di Madinah selama 1,5 tahun yang pertama mereka sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. حديث ابن عباس رضي الله عنه. Dasarnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. تحولت القبلة من الأقصى إلى الكعبة. Adalah
Rasulullah SAW ketika beliau berada di kota Makkah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis, padahal Ka'bah dari sampingnya. Kemudian setelah beliau berhijrah ke kota Madinah selama 16 bulan, itu beliau masih menghadap ke Masjidil Aqsa sampai dipindah kiblat ke Ka'bah. Ahmad di Musnadih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Menurut hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Bukhari. yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. إذا الأقصى قبلة المسلمين 4 سنوات ونصف. Oleh karena itu Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat kita selama 4,5 tahun. ثم أمر الله بتحويل القبلة من الأقصى إلى الكعبة. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dipindahkan arah salat ke Ka'bah di فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أمر الله بتحويل القبلة من الأقصى إلى المسجد الحرام. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kau berada, sholatlah menghadap ke Masjidil Haram. Jadi dengan turunnya ayat ini pindah Ka'bah kiblat ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. إذا ذهبتم للعمرة أو الحج إن شاء الله. Dan kalau kita pergi di dalam perjalanan haji dan umrah في المدينة المنورة di kota Madinah, سوف تزورون مسجد القبلتين. kita akan datang Masjid Qiblatain. Ada pernah lihat bu Masjid Qiblatain? نزلت الآية والمسلمون يصلون صلاة العصر. Di Masjid Qiblatain ini kaum muslimin sedang sholat, lalu turun ayat supaya mereka pindah. كان المسلمون يصلون إلى الأقصى. Jadi posisi awal sholat mereka menghadap ke Masjidil Aqsa. نزلت الآية Lalu kemudian turun ayat Al-Quran. النبي بعث أحد الصحابة يبلغهم بذلك. Kemudian datanglah sahabat yang memberitahu jamaah sholat yang sedang sholat di sana. تحول المسلمون إلى الكعبة Jadi dalam keadaan sholat mereka bergeser وأكملوا ke arah صلاتهم Ka'bah. ركعتين إلى الأقصى وركعتين إلى مكة. Jadi 2 rakaat yang sebelumnya sedang menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat berikutnya menghadap ke Ka'bah. ولهذا مسجد القبلتين فيه محرابين، محراب إلى الأقصى ومحراب إلى مكة. Jadi kalau kita lihat Masjid Qiblatain ada 2 mihrab, ada satu yang menghadap ke Masjidil Aqsa, yang satunya menghadap ke Ka'bah. إن شاء الله تؤدوا العمرة والحج وتزوروا هذا المسجد. Insya Allah nanti kalau pergi umrah atau pergi lagi harus melihat tempat ini ya. كم عدد المساجد المقدسة عند المسلمين؟ Kalau sekarang ibu-ibu tahukah berapa jumlah masjid suci umat Islam? 3. Ada 3. حديث أبي سعيد الخدري Menurut hadis Abu Sa'id Al-Khudri أخرجه البخاري yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام الكعبة، مسجد الأقصى، مسجدي هذا النبوي في المدينة. yang pertama, jangan engkau melakukan perjalanan untuk tujuan ibadah kecuali kepada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi di kota Madinah. الآن نقول حج أو عمرة. Jadi kalau sekarang kita melakukan perjalanan haji dan umrah, إندونيسيا، مكة المكرمة، المدينة المنورة، إندونيسيا. jadi yang kita lakukan adalah kita datang dari Indonesia ke Makkah, kemudian ke Madinah, dan kemudian kita pulang lagi ke Indonesia. أين الأقصى؟ Di manakah? Kenapa kita tidak mengunjungi Masjidil Aqsa? لماذا لا نزور الأقصى؟ Kenapa kita tidak bisa masuk ke sana? لأن الأقصى محتل إسرائيل. Karena Masjidil Aqsa sedang dikuasai oleh Israel. ما الواجب علينا؟ Jadi apa yang menjadi kewajiban kita sekarang? تحرير الأقصى لإسرائيل. Kita harus membebaskan Masjidil Aqsa dari penguasaan Israel. فرض علينا، فرض عين علينا أن نعين الشعب الفلسطيني في فلسطين. Jadi menjadi kewajiban kita untuk menolong Palestina, ya, menolong bangsa Palestina untuk merebut kembali Masjidil Aqsa. الذي يصلي في الأقصى صلاة واحدة تغفر كل ذنوبه. Yang salat di Masjidil Aqsa diberikan pahala, dihapuskan seluruh dosa-dosanya, كأنه أدى حج أو عمرة. sama seperti orang yang pergi haji dan umrah.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. Menurut hadis Abdullah bin Amr bin As, وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. dan tidaklah ada orang yang sengaja datang ke masjid ini tidak berniat selain sholat, selain untuk sholat, maka dia tidak akan keluar dari masjid ini melainkan seperti keluarnya seorang bayi dari rahim ibunya. هذا الحديث نقوله Dan ini adalah hadis yang terakhir. حديث ميمونة رضي الله عنها. Disebut ini hadis riwayat Maimunah radhiyallahu anha. قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس ما هو الأقصى؟ Maimunah berkata, ya Rasulullah, beritahulah kepada kami tentang Baitul Maqdis. قال أرض المحشر والمنشر. Rasulullah bersabda, Baitul Maqdis adalah negeri kebangkitan dan padang mahsyar. أرض القيامة. Dia adalah negerinya hari kiamat. ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. Maka datangilah Baitul Maqdis ini dan sholatlah di dalamnya, karena orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa seperti orang yang sholat di luar sebanyak 1000 kali. ميمونة سألت سؤال يهمنا. Dan kemudian Maimunah bertanya sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi kita. قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليك يا رسول الله لم أذهب للأقصى ماذا أفعل؟ Maimunah bertanya, wahai Rasulullah, kalau saya tidak bisa mendatangi Masjidil Aqsa, apa yang harus saya lakukan? ونحن نسأل نقول يا رسول الله الأقصى محتل مع إسرائيل ماذا نفعل؟ Keadaan Maimunah itu sama seperti kita sekarang. Jadi kalau kita bertanya, wahai Rasulullah, sekarang Masjidil Aqsa dikuasai oleh Israel, saya tidak bisa datang ke sana, apa yang harus saya lakukan? الرسول قال لميمونة Rasulullah kemudian bersabda kepada Maimunah, فتهدي له زيتا يسرد فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه. maka kalau kamu tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa tidak apa-apa, kamu tinggal mengirimkan minyak ke masjid ini untuk dijadikan sebagai lampu menerangi masjid, karena orang yang membantu Masjidil Aqsa maka dia sama seperti orang yang menziarahi Masjidil Aqsa. الرواية الثانية فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. Di hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, orang yang memberi bantuan kepada Masjidil Aqsa kedudukannya sama seperti orang yang sholat di Masjidil Aqsa. حينما تقدمون الأنباء التبرعات لفلسطين. Jadi ketika kita nantinya memberikan bantuan kepada Palestina atau Masjidil Aqsa, اجعلوا في نيتكم kalau jadi jadikanlah di dalam niat kita الصلاة في الأقصى. ya Allah, semoga hadiah ini tercatat sebagai sebuah sholat di Masjidil Aqsa. تكتب لكم أجر الصلاة في الأقصى. Sehingga ketika ibu-ibu tinggal di Masjidil Aqsa, ibu-ibu mendapatkan pahala sholat di Masjidil Aqsa. مكة المكرمة. Di sini ada Makkah, القدس. ini kota suci Al-Quds. الإسراء من مكة إلى القدس. Perjalanan Isra Mi'raj itu dari sini ke sini, masjid suci Al-Quds. المساجد المقدسة الكعبة في مكة. Dan tempat suci kita yang pertama Ka'bah, النبوي في المدينة المنورة. dan Masjid Nabawi di kota Madinah, الأقصى في القدس. kemudian Masjidil Aqsa di kota suci Al-Quds. ماذا يجري اليوم في الأقصى؟ Sekarang kita lihat apa yang terjadi di masjid suci kita, Masjidil Aqsa. إسرائيل تعتدي على المسجد الأقصى. Kejahatan Israel terhadap Masjidil Aqsa. هذا مسجد قبة الصخرة مصلى النساء. Ini adalah Masjid Qubatus Safra, tempat jamaah salat wanita. الجامع القدري مصلى الرجال. Dan ini jami' di tempat sholatnya laki-laki. كل هذه الساحة اسمها الأقصى. Dan seluruh tanah ini semuanya inilah disebut dengan Masjidil Aqsa. يوم الجمعة يصلي مليون مسلم هنا. Ini kalau hari Jumat yang sholat di sana lebih dari 1 juta orang. الجيش اليهودي يدخل إلى الأقصى. Ini tentara Yahudi yang ingin menyerang Masjidil Aqsa. Tentara Yahudi.
يعتدي على المصلين بالرصاص والقنابل. menyerang jamaah sholat dengan peluru-peluru tajam. Sehingga berguguranlah korban-korban. Ini mirip seperti perang di dalam masjid kita. Jamaah sholat laki-laki dan perempuan mereka membela, melawan untuk melindungi masjid kita. بسم الله امسكها، اجلس عندها امسكها. امسكها امسكها يا الرجال محاصرون في الجامع القبلي. Di sini di Masjid Al-Qibli, jamaah sholat laki-laki dikepung oleh mereka. Mereka mencoba membakar masjid kita. Bagaimana mereka juga berbuat jahat kepada ibu-ibu. Laki-laki dan perempuan berambil. Dan para wanita juga bertakwa. Allahu Akbar, aina antum ya muslimin. Dia berteriak, di manakah kalian wahai orang-orang Islam? Al-jarimah lam tantahi ba'd. Dan kejahatan mereka tidak berhenti sampai di sana. Al-jaysh al-Yahudi, Lihatlah bagaimana tentara Yahudi masuk. al-Dabbara, Ini tank-tank Israel. al-Ta'irat al-Qadr, Dan ini helikopter menyerang. Ini F-16. qanabil al-Fosfor. Ini adalah bom fosfor. Ini bom ini sangat jahat. Tahriqul buyut wal bashar. Dia membakar rumah-rumah dan sekolah dan manusia. Yadribul madaris. Jadi ini bukan kembang api Bu ya. Ini adalah bom fosfor dikirimkan ke sekolah-sekolah Yasqut asy-syuhada. yang membuat korban-korban banyak berjatuhan. Nah ini korban bom fosfor, dia tubuhnya hancur seperti ini.
يحرق القرآن الكريم. terbakar tubuhnya. Ini ada Al-Quran. Ini korban fosfor seperti ini. يسقط الشهداء. Ya, tubuhnya rusak. الشهداء الأطفال. شهداء في كل مكان. Dan ini berguguran para syuhada di mana-mana. الشهداء الأطفال. Anak yang meninggal. دمروا فضائية الأقصى. Dan stasiun televisi dihancurkan. TV بريس. Stasiun televisi pun dihancurkan. دمروا سيارات الإسعاف. Ini ambulans dan wartawan. قتلوا الأطباء. Ini tim medis kesehatan yang dihadir. 21 طبيب بين الشهداء. 21 dokter di Palestina di pada perang Gaza terakhir itu dibunuh oleh mereka. في معركة رمضان 2174 شهيد. Dalam peperangan Ramadan tahun lalu lebih dari 2000 korban yang meninggal 1970 شهيد من النساء. dan lebih dari 1000-nya itu adalah perempuan wanita 538 من الأطفال. dan 500 lebihnya adalah anak-anak kecil. حسبنا الله ونعم الوكيل. Sehingga mereka berteriak Hasbunallah wa ni'mal wakil. دمروا المساجد. Mereka juga menghancurkan masjid-masjid. 56 مسجد مدمر. Lebih dari 65 masjid yang di masjid ya 65 masjid dihancurkan. 46 مسجد مصاب. Lebih dari 40 yang lainnya mengalami kerusakan berat. دمروا المدارس. Mereka menghancurkan sekolah-sekolah. 36 مدرسة مدمرة. Lebih dari 36 sekolah dihancurkan. 242 مدرسة مصابة. Lebih dari 200 yang lainnya mengalami kerusakan berat. دمروا القبور. Bahkan kuburan pun tidak selamat, itu dihancurkan juga oleh Israel. 10 مقابر مدمرة. 10 pemakaman dihancurkan di Gaza. قطعوا الأشجار. Dan ini pohon-pohon dirobohkan. جرافة عسكرية تقطع الأشجار. Ini adalah bulldozer Israel menghancurkan kebun-kebun. كان هنا أشجار. Ini adalah bekas perkebunan. دمروا البيوت. Perumahan dihancurkan. قذيفة من الطائرة. Ini adalah bekas dari bom yang jatuh. لم يقع هنا زلزال. Ini tempat tidak hancur karena gempa bumi. 18,000 منزل مدمر. 18.000 rumah yang dihancurkan oleh Israel. هذه الطفلة تبحث عن ملابس تحت البيت. Ini orang-orang yang tersisa mencari baju-baju yang ada. هذا الشاب يبحث عن ثياب تحت البيت. Ini anak ini mencari baju-baju yang tersisa. الجريمة مستمرة. الجريمة مستمرة. Dan tidak berhenti kejahatan mereka. الطائرة تضرب. Ini jet-jet tempur yang المساجد أقصت. ini menara masjid yang direkam oleh saudara.
حقيقة ما يدري في ذلك. karena media massa tidak menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di Palestina. قتل الأطفال لماذا؟ Kenapa anak kecil dibunuh ini? لماذا يقتل الأطفال؟ Kenapa bayi-bayi harus dibunuh juga? لا يريدون للأجيال القادمة أن تحرر الأقصى. Karena mereka tidak menghendaki generasi baru tumbuh untuk membebaskan Masjidil Aqsa. دمروا البيوت وسكنوا الثياب. Dan rum ini adalah rumah-rumahnya dihancurkan dan mereka mengungsi ke tenda-tenda. دمروا المصانع. Mereka menghancurkan ini pabrik-pabrik tempat mencari usaha. دمروا مزارع الجمال والأغنام. Sedangkan mereka juga menghancurkan peternakan-peternakan. إسرائيل إرهابية. Inilah gambaran negara Israel yang sangat jahat. اليهود مجرمون. Orang Yahudi sangat kejam. انظروا رجل الأطفال يطفئ النار Ini lihatlah, ini orang-orang sedang memadamkan api, ولكن الدبابة تقصفه. tapi dia malah diserang oleh tank Israel. أصبح المسعف مصابا. Sehingga yang memberikan pertolongan justru menjadi korban. جاءت سيارة الإسعاف لإنقاذهم Kemudian datang ambulans untuk menyelamatkan mereka. فضربوا سيارة الإسعاف. Ambulansnya pun juga dihantam. Ini ambulans yang mau menolong malah dihantam. هذا الطفل كل أسرته استشهدوا. Ini adalah anak-anak yang keluarganya terbunuh. هذه الطفلة كل أسرتها استشهدت. Ini anak-anak yang ditinggalkan oleh keluarganya. انظروا هذا البيت. هذه بناية 48 شقة. Ini adalah sebuah apartemen yang sangat tinggi sekali. 35 شهيد من أسرة واحدة. Jadi lebih dari 30 orang meninggal dalam satu kali serangan dalam satu keluarga. بقيت هذه الطفلة Ya, semuanya meninggal, tersisa satu orang anak ini. فهي تقول استشهد أبي وأمي وإخواني وأخواتي. Jadi dia berkata, semua keluargaku, bapak, ibu, paman, sepupu, semuanya sudah وأعمامي habis. وأخواني وأولادهم. Ya, bibinya semuanya sudah meninggal. مع من ألعب؟ Lalu dia berkata, saya hidup dengan ما قيمة siapa? الحياة إلى أب وبلا أم؟ Dan gimana saya menjalani hidup tanpa mereka? من يمسح دم عبده؟ Saya berkata, siapa yang berani, yang sanggup untuk mengusap air mata anak ini? هذا واجب على المسلمين. Dan ini adalah kewajiban kita. إندونيسيا تقدم المساعدات. Kita alhamdulillah sudah memberikan bantuan ke Indonesia. وفد إندونيسيا يصل إلى Ini فلسطين. adalah
Indonesia berhasil masuk ke Palestina يوصل تبرعاته. untuk menyampaikan bantuan kita. رئيس اللجنة الوطنية سيبرتو من جاكرتا Ini dari Jakarta, Bapak Suripto. سهاتورو Ini Ustaz Suhartono. Ini Warga Depok. إسماعيل هنية رئيس الوزراء. امسكها يا أخي ترجم لها. Sebutkan aja. سهاتورو مع إسماعيل هنية رئيس الوزراء. اجلس تحت يا جزاك الله خير. Nah, ini rombongan dari kita bertemu dengan Perdana Menteri Israel Palestina. خير أفندي الأمير العام جاكرتا. Ini Ustaz Heri يوصل أموالكم إلى غزة. yang menyampaikan bantuan kita ke Gaza. الأيتام أبناء الشهداء. Ini anak yatim dari anak-anak syuhada. كفالتهم من اللجنة الوطنية. Ini dibantu oleh kita semuanya. الذين هدمت بيوتهم Yang sudah dihancurkan rumahnya. تقدم إندونيسيا لهم الفرش Ini والبطانية bantuan dari Indonesia melalui lembaga kita. والأسرة. سيارات الإسعاف من إندونيسيا. Ini adalah ambulans dari Indonesia. وفد إندونيسيا يصل إلى غزة. Dan ini rombongan lain yang sampai di Gaza. جاجا المدير العام جاكرتا Ini Ustaz Jaja dari Jakarta يقدم أموالكم لإسماعيل هنية رئيس الوزراء. yang menyerahkan bantuan kepada Perdana Menteri Israel Palestina. إسماعيل هنية يحفظ القرآن. Ini Perdana Menteri satu-satunya di dunia yang hafal Quran خالد مشعل يحفظ القرآن. dan stafnya juga para penghafal Quran. شيخ أحمد ياسين رحمه الله يحفظ القرآن. Ya, sama seperti pendiri negara ini. كل المجاهدين يحفظون القرآن. Para pejuang di Palestina mereka itu menghafal Quran. الأضاحي. Ini adalah jadi kurban. الأضاحي توزع على البيوت. Yang dibagikan ke keluarga para syuhada. تعرفون هذا؟ Ini adalah opi yang kita hantarkan. وبك يزرع شجرة زيتون في غزة. Dan beli opi menanam pohon zaitun di Gaza. شعارنا قطعوا الأشجار سنزرعها. Slogan kita, kalau Israel menghancurkan pepohonan, kita akan tanam pohon lagi. دمروا المساجد والمدارس والبيوت سنبنيها. Israel menghancurkan rumah, masjid, dan sekolah, kita akan bangun lagi. يتم الأطفال ورملوا النساء سنكفلهم. Kalau Israel meyatimkan anak-anak dan wanita-wanita, menjandakan wanita, kita akan menanggung hidup mereka. نحن علماء فلسطين نثق باللجنة الوطنية في إندونيسيا. Syekh adalah Ketua Persatuan Ulama Palestina dan berkata beliau di Persatuan Ulama Palestina telah memberikan kepercayaan kepada Komite Nasional Rakyat Palestina yang sekarang mendampingi beliau. نشكركم على حضوركم. Dan berterima kasih atas kedatangan ibu-ibu sekalian. جزا الله الأخوات اللواتي نظمنا هذه الفعالية خيرا. Dan juga terima kasih kepada Salimah yang sudah mengatur acara ini. بارك الله لكم في درسكم وفي علمكم. Dan semoga Allah memberkahi ibu sekalian. نسأل الله الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في صلاة الأقصى. Dan saya mengucapkan doa siapa saja yang ikut di dalam acara ini semoga dikumpulkan lagi oleh Allah di salat ke Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian,
dan itu ada. Jadi sebenarnya kita memiliki kesempatan yang seperti umat Islam yang ada di Palestina untuk bisa bersama-sama membela masjid kita ya, masjid yang dijajah. Di Israel mereka masuk ke dalam masjid dan berusaha untuk merebut masjid kita dan melakukan kezaliman yang sangat luar biasa kepada jamaah sholat yang ada di sana. Tapi kita ingin, kata Syekh tadi, siapa yang ingin membantu Masjidil Aqsa, maka dia kedudukannya sama seperti orang yang sholat di sana. Kita tidak bisa datang ke sana, tapi kita bisa membantu masjid ini agar kita juga bisa mendapatkan pahala sholat di Masjidil Aqsa, berziarah ke Masjidil Aqsa. Karena itu ibu-ibu sekalian, kita berbagi kemuliaan pada siang hari ini sebelum melakukan sholat subuh ya. Ini tadi syal datang pelanggan. Ini adalah sebuah syal yang kami menyebutnya sebagai sebuah syal perjuangan. Di seluruh dunia, syal ini dipakai oleh orang untuk menunjukkan dukungan untuk kemerdekaan bangsa Palestina dan penolakan mereka terhadap penjajahan Israel atau kejahatan Israel. Kita akan berbagi kemuliaan pada ibu sekalian yang mau berinfak untuk Palestina. Dalam nominal tertentu kita akan memohon kepada Syekh untuk memberikan syekh ini kepada ibu-ibu ya. Dan uangnya tidak harus diberikan sekarang karena kan ibu pasti tidak bawa uang yang terlalu banyak ya. Oleh karena itu kita akan melihat siapa di antara ibu-ibu yang bersedia untuk berinfak kepada untuk proyek-proyek pembelaan Masjidil Aqsa. Ibu sekalian, coba sekarang saya ingin bertanya, apakah akan ada keajaiban di masjid kita ini? Al-Marja. Baik. Orang ibu-ibu. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya ya, kalau saya mengatakan Palestina milik siapa, ibu-ibu jawab milik saya gitu ya. Tapi kita mengangkat jadi seperti ini Bu. Ini ada orang Palestina di hadapan kita, biar dia tahu bahwa kita ikut memiliki tanah Palestina. Ibu-ibu angkat jarinya ke atas. Seperti ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekalian, Palestina milik siapa? Kalau mengatakan saya ini sambil ke sini Bu ya. Karena iman kita ada di sini Bu, yang mengatakan kita memiliki Palestina. Oke, Palestina milik siapa? Masjidil Aqsa milik siapa? Palestina milik siapa? Milik siapa? Masjidil Aqsa milik siapa? Ya. Ini untuk membuat kita memiliki keyakinan ya bahwa kita memiliki sebuah tanah suci namanya Palestina. Dengan kotanya namanya Al-Quds, kota suci. Namanya Al-Quds. Ibu-ibu tahu nggak arti kata kudus apa? Suci. Jadi kota Al-Quds artinya kota suci. Ini namanya saja sudah suci ya. Ini luar biasa. Tapi kita lupa kalau kita bilang nama suci, kita ingat hanya Makkah dan Madinah. Mulai dari sekarang ingat ada satu kota suci kita yang hilang. Namanya apa Bu? Al-Quds. Di dalam kota Al-Quds terdapat sebuah masjid yang kedudukannya sama seperti Masjidil Haram. Namanya apa? Masjidil Aqsa. Jadi negerinya namanya Palestina, kotanya namanya, dan masjidnya adalah Masjidil Aqsa. Dan ini adalah negeri kita, kota kita, dan masjid kita. Baik ibu-ibu sekalian, kalau mereka sudah mempersembahkan keluarga-keluarga yang mati syahid, rumah-rumah yang dihancurkan, kaki-kaki yang terpotong, ya, anak-anak kecil mempersembahkan orang tuanya yang menjadi syahid dan dia tetap membela Masjidil Aqsa. Jamaah sholat yang mempersembahkan tubuhnya untuk bisa melindungi masjid dari kekejaman Yahudi. Yahudi masuk ke dalam masjid dan minum khamr dalam masjid kita tuh. Nah sekarang apa yang akan kita persembahkan untuk menolong masjid kita? Kita tidak bisa pergi ke sana, tapi biarkanlah sebagian dari harta kita yang berangkat ke tanah Palestina dan kita mendapatkan pahala berkunjung ke Masjidil Aqsa dan
sholat 2 rakaat di dalamnya. Maka saya minta kepada ibu-ibu yang sanggup untuk berinfak. Ini saya sebutkan dulu yang pertama, siapa yang sanggup untuk berinfak sebesar 2 juta, tolong mengangkat tangannya dan silakan memberikan ini kepada ibu. Ada yang berani? Ada yang berani berinfak 2 juta? Kalau ibu tidak berani, ibu patungan dan uangnya nggak usah sekarang. Boleh? Atau jangan patungan dulu bu, sendirian dulu, siapa yang berani? Saya hitung ya, 1, 2, ya, 1. Ada lagi yang berani? 1. Siapakah orang kedua yang berani berinfak sebesar 2 juta? Uangnya tidak harus sekarang bu. Ibu boleh WA dulu kepada bapak yang ada di rumah ya. Atau kalau mau patungan 2 orang boleh. 1, ada lagi. Ibu silahkan maju, waktunya sangat pendek, kita akan minta kepada siapa. Allah dalam Al-Quran berfirman, "Intum tusqadaqati an imahiyah." Kalau engkau memperlihatkan sedekahmu betapa nikmatnya dia, maka dia akan mendorong yang lain untuk berinfak. Dan dulu Rasulullah bertanya, siapa yang mau berjihad di jalan Allah? Ya ibu, Tuhan, silakan maju. Rasulullah pernah bertanya, siapa yang berani berinfak di jalan Allah? Abu Bakar Siddiq mengangkat tangannya, Umar bin Khattab mengangkat tangannya, Utsman bin Affan mengangkat tangannya. Sekarang siapa di antara ibu yang mau berinfak di jalan Allah sebesar 2 juta? Allahu Akbar. Silakan maju teteh, ibu. Ada lagi 4. Allahu Akbar. Keajaiban terjadi di Masjid At-Taqwa. Al-Marjan. Oh, masjid yang kecil. Iya ibu, silakan. 5 orang. Masjid Al-Marjan. Di KMI ada. Kalau ada di KMI nanti saya diomongin. Silakan. Ya boleh. Silakan bu, silakan bu maju dulu ke depan ya. Maju dulu ke depan. Siapa lagi ada yang mau bu? Ya, silakan ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan maju. Ada lagi? Ada lagi bu? Kalau ada ibu membawa ATM, ATM-nya kita sediakan mungkin ya, untuk memudahkan transaksi. Ada lagi ibu sekalian? 6 orang. Insya Allah dana ini semuanya akan kita berangkatkan ke Palestina bu. Kita tidak menggunakan akomodasi kita dari apa yang sudah diinfakkan demi Palestina dan Masjidil Aqsa. Ada lagi bu, mohon maju saja ke depan bu, biar cepat kita sebentar lagi sholat zuhur dan berdiri di depan dulu. Kita datangnya nanti dulu ya. Ya, siapa lagi bu? Ada lagi yang bersedia? Ya, silahkan. 7 orang. Subhanallah. Ibu-ibu paling kita sambut silahkan. Allahu Akbar. Ya, 7 orang. Ada yang mau jadi yang ke-8? 8. Siapa? Oh 8, subhanallah. Ibu terima kasih. Ya, ada lagi 8. Siapa yang mau menjadi ke-9? Silakan ibu, maju ke depan. Silakan. Ada yang bersedia menjadi yang ke-9? Ke-9? Ya ibu, subhanallah. Ke-9 ya. Bagaimana kalau kita genapkan menjadi 10? Gimana kalau kita genapkan menjadi 10? Siapa yang bersedia menjadi ke-10? Subhanallah. 11, ada lagi yang mau? 11? Ya, ibu 11 silakan. 11. Setelah 11 berarti 12 ibu ya. Siapa yang mau menjadi orang yang ke-12 berinfak untuk Palestina atau Masjidil Aqsa? Silakan. Semuanya mohon maju di depan dan nahnu narju minasy-syekh an yatafaddala wa yatakaffala bi an muwasihatihi ala jama'atin Nisa'ul Mujahidat Al-Mujahidat di Masjidil Aqsa. 12, 13 ya, silahkan. 12 dengan ibu ini berarti 13 atau 14. Saya jadi tak
tahu berapa jumlahnya. Kenapa kok jadi banyak banget yang di sini hati saya? Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, negara Yaman itu pada tahun 2009, meskipun penduduknya hanya 25 juta, mereka sanggup untuk membantu Masjidil Aqsa dan Palestina. Ya, ibu-ibu silakan, kan uangnya tidak harus sekarang ya bu ya. Ibu-ibu boleh ya silakan ikut, silakan. Uangnya tidak harus sekarang, ya nanti silakan ibu bersedia membayarnya kapan dan nanti biar panitia akan menghubungi ibu supaya menjadikan seperti apa transaksinya. Ada lagi yang bersedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Luar biasa. Kita akan tutup acara ini dengan doa dari Syekh. Ya, ibu silakan. 16, 17, 18, Yuli itu buat ibu-ibu mungkin bertanya seperti ini ya kan, ya, supaya kita nanti bisa ada foto bersama. Ibu-ibu ada yang ingin bergabung lagi silahkan ke depan. Ada lagi ibu-ibu sekalian?